Merdeka. Saudara-saudari, ini kata yang lagi tren dan tentu sering akan kita ucapkan sepanjang hari ini. Bukan hanya oleh kita, tetapi seluruh anak bangsa yang tinggal di negeri ini. Kalau nasionalisme yang kita pupuk dan dia pertahankan sampai pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari perikop pembacaan ini yang sangat familiar dan sering kali berulang-ulang kita baca sebagai warga gereja, saya mengambil tema. Jadi khotbah ini dalam bentuk tematis, bersyukur dan bersuka cita sebagai implikasi kemerdekaan Kristen. Nah, saudara-saudari, yang menjadi pertanyaan kita, apa itu pengertian merdeka? Mulai dari anak-anak dan dari yang mulai PAUD, TK, masuk sekolah dasar, SMP, SMA, lalu kemudian masuk di jenjang perkuliahan. Sebagai anak bangsa sudah ditanamkan kata-kata itu, merdeka. Apalagi sekarang kita memasuki 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara, kalau masih ada orang-orang tua kita yang merasakan bagaimana perjuangan di masa lalu, setiap kali menggemai lagu Indonesia Raya, ya, tetesan air matanya setidak-tidaknya tertahan. Kalau tidak ada orang mungkin tanpa dia sadari jatuh, mengingat masa-masa sulit di masa lalu. Saya sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangankan 17 begini, 17 Agustus, hari-hari biasa saja, kalau saya dengar itu di televisi atau orang menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebagai anak bangsa, hati saya selalu tergerak. Dan itulah rasa nasionalisme kita yang terus bergelora di dalam diri. Begitu kita menghayati syair-syairnya, karya Wage Rudolf Supratman, orang Katolik itu, saudara-saudara, ada syair-syairnya yang berkata, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa bangsa ini perlu dibangun. Bukan hanya fisik Indonesia yang kita bangun, nasionalisme yang diseimbangkan dengan nilai-nilai moral keadaban bangsa ini. Makanya kalau pembangunan yang digalakkan, saudara-saudara, kita sudah punya tol laut, tol darat tidak terhitung lagi, dari Sabang sampai Merauke. Begitu hebatnya pembangunan secara fisik. Dan Wage Rudolf sudah menulis terlebih dahulu, bangunlah badannya. Tapi dia mulai dari bangunlah jiwanya. Kalau pembangunan jiwa tidak seimbang dengan badan, pembangunan nasional kita yang tidak diseimbangkan dengan nilai-nilai moral, maka terjadi kita akan saling menggigit satu dengan yang lain. Proses pembangunan jiwa itu terus berlangsung sampai pada saat ini. Nah, apakah akan mencapai titik di mana jiwanya itu betul-betul mewakili keindonesiaan dan keragaman kita sebagai anak bangsa, itu terus berproses dalam waktu. Kalau saya melihat di medsos, masih saja ada bully-bully tentang agama, tentang perbedaan, rasa superioritas diri dari anak bangsa itu masih sangat kuat. Itu berarti pembangunan jiwanya masih harus terus dikerjakan dan menjadi PR kita secara bersama-sama. Sebab dimulai dari hal-hal yang kecil. Pembangunan jiwa dan badan yang seimbang akan menciptakan negeri aman, damai dan sentosa, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, 4 momentum yang berjumpa sekaligus. Kita merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-80, hari ulang tahun jemaat yang ke-56, kemudian pengucapan syukur mengingatkan kita akan kayanya dan suburnya tanah kita, sekaligus juga perpisahan dengan saudara Made Ishak. Tadi begitu dia pakai pakaian adat, saya pikir, neng apa nih? Cuma
saya lihat dia punya kaman itu yang dia pakai itu. Ini ada Timor mungkin. Rupanya mirip-mirip ini udang dengan ya, Timor. Karena waktu saya di Urapi dulu, saya juga pakai udang. Makanya begitu habis pengurapan di Kembang Sari, saya langsung dipanggil, ya tuh, siapa yang diurapi itu? Pak Wayan Wilson. Ya, kalau ini pada Ishak ini. Jadi bersyukurlah Ishak boleh melaksanakan praktek jemaat di sini. Nanti kalau pulang ke Makassar, kalau pulang ke NTT lagi, banyak nilai yang memperkaya saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, apa arti kemerdekaan bagi orang percaya? Kemerdekaan itu bukan sekedar suatu cara kita untuk bereporia. Kita bereporia di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80, di hari ulang tahun jemaat yang ke-56. Lalu kemudian ucapan syukur atas segala anugerah dan berkat-berkat Tuhan yang telah memberkati kita sebagai masyarakat tani yang bekerja setiap hari dengan etos kerja yang begitu tinggi. Dan sekaligus perjumpaan dengan saudara Ishak yang diutus jauh-jauh dari sekolah tinggi filsafat yang Makassar. Itu tempat saya ditempat. Nah, di sana memang perjumpaan dari berbagai provinsi yang memperkaya wawasan-wawasan kita. Jadi jangan tanya soal teologi, pasti dia pintar ini. Ya, begitu teman ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Kemerdekaan itu bukan sekedar kebebasan, tetapi ada nilai-nilai yang harus kita maknai di dalamnya. Kalau dalam kaitan bangsa Indonesia, seperti saya katakan tadi, bangun jiwanya, bangun juga badannya. Sehingga di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 ini, kita benar-benar mensyukuri bahwa sesungguhnya kemerdekaan kita bukan hadiah cuma-cuma dari Jepang. Sebagaimana yang disampaikan di masa lalu, ada juga isu-isu, oh itu hadiah dari Jepang. Memangnya itu darah, ya. Lalu kemudian salib-salib bersama dengan agama-agama lain yang menyatu di pekuburan itu melambangkan perjuangan yang nyata. Kalau diputar lagi film sejarah itu kadang-kadang saya menahan air mata. Saya ingat betapa sulitnya kehidupan di masa lalu. Kalau sekarang di zaman kemerdekaan ini semua sudah ada. Anak-anak mau belajar saja langsung tindis, leceh, itu saklar menyala. Kalau orang tua dulu ngali sentir, ya bangun pagi hitam semua itu hidung, sama-sama di sekolah. Memang deh, padang cumune pada dia padang mesin. Sama-sama hitam ini baku tunjuk. Kenapa? Karena anu sentir yang terlalu banyak itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, tetapi hebat orang-orang tua kita. Walaupun lampunya tidak memadai, mereka mampu bersinar terang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini. Lalu kemudian kalau kita ingat-ingat lagi Bapak Ibu saudara-saudara, seandainya kita tidak merdeka sebagai petani, kita diarahkan, katakanlah sejenak kita merenung dan back sedikit ke belakang. Kalau hidup dalam penjajahan, yang menjajah misalnya suruh tanam apa sama kita, tembakau, tidak bisa buat apa-apa, kita tanam tembakau. Lalu alhasil bagaimana? Semua jemaat akan makan tembakau. Begitu datang gereja merah semua ini. Ya, walaupun memang sampai hari ini ada juga jemaat kita masih sambil dengar khotbah. Karena saya ini kan bidang PI sering naik gunung. Sambil dengar khotbah jemaat kita ada yang dari besi panjang tumbuk-tumbuk, lalu kemudian makan dengan khotbah ini Bapak Ibu. Masih ada jemaat-jemaat kita. Setiap tahun saya memprogramkan pembinaan suku anak dalam supaya mereka dapat menikmati kemerdekaan juga sebagai warga gereja dan sebagai anak bangsa. Jadi suku-suku itu kita didik. Biasanya pembibitan saya sudah hubungi. Dan kadang-kadang kalau jemaat-jemaat yang rela, ada yang rela nggak sumbang satu pohon mangga, satu pohon durian, itu bukan untuk saya bawa ke gunung-gunung. Hasil sampai hari ini jemaat-jemaat IPI itu
sudah mulai menikmati kebebasan dan kemerdekaan finansial secara perlahan. Indikatornya apa? Partisipasi di sinode. Kalau dulu-dulu Bapak Ibu itu kantong kolektor lewat, dia cuma hormat. Dia hormat itu kantong kolektor. Ya tidak apa-apa, tapi rupanya kakak saya juga melakukan penelitian. Karena kakak saya satu di kebudayaan, dulu dia melakukan penelitian. Ya, mana itu Bapak itu kenapa? Kantong kolektor datang dia cuma hormat, tetapi begitu pulang naik ojek dia. Nah, saudara-saudara, inilah keragaman kita sebagai warga GPID. Siapa yang mau ajar mereka? Dan siapa yang mau mendidik mereka supaya dapat menikmati kebebasan finansial minimal untuk makan 1-2 hari itu sudah terpenuhi? Kalau bukan kita yang Tuhan berkati dengan limpah. Nah, oleh karena itu, dalam tema kita bersyukur dan bersukacita sebagai implikasi kemerdekaan Kristen harus kita wujudkan baik dalam konteks kita jemaat GPID Efrata Segara Sari Masih ini maupun juga sebagai warga GPID dan sebagai warga bangsa. Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati Tuhan, 56 tahun tidak banyak orang-orang tua kita yang namanya tertoreh dalam sejarah, dalam pertumbuhan dan perkembangan jemaat GPID Efrata Segara Sari Masih ini. Saya yakin dahulu ini tempat pecek-pecek dulu. Mau dari sumber menjangkau tempat ini sulit sekali, gulung celana, ya bajalan. Kalau kita ingat masa-masa sulit itu, dan mudah-mudahan cucu-cucu anak-anak diceritakan kembali. Ya walaupun kadang-kadang kalau kita cerita sama cucu kita, kalau dulu itu begini-begini, mungkin sudah pusing di sekolah dengar cerita sulit terus, sesekali mereka jawab kita, "Beka ini kuno saja, itu pidan kak, jadi nak lem." Ini biasa jawaban yang kita dapat dari anak-anak dan cucu kita. Tapi saudara, nilai apa yang dapat kita ambil kalau kita ceritakan di masa sulit ini? Walaupun mungkin hanya 25%, itu pelan-pelan tertanam di benaknya, di hatinya, sehingga dia bukan tumbuh menjadi seorang anak yang bermental instan. Jangan sampai kalau kita tidak tanamkan itu, begitu mereka kuliah di Jakarta, kuliah di tempat-tempat yang jauh, ya, lalu kemudian dia telepon, dia WA, dia punya orang tua, dia telepon, dia WA, dia punya kak, dia punya dadong, dia punya nini, jadi, nah aduh, pes anu kan, tulis tambah-tambahan situ. Dia sudah daftar SPP, lalu smoking, apa semua dia tulis. Karena dia punya nenek tidak tahu smoking itu apa, mungkin dia pikir ekstrakurikuler, mungkin pekerjaan tambah. Padahal uang rokok. Kita kasih. Nah ini kenapa? Kalau anak-anak kita bermental instan, tapi coba dia terdidik dalam kecakapan dan kesulitan di masa lalu, dia menjadi seorang anak yang tangguh, bebas dan merdeka. Dia akan pergunakan sebaik-baiknya secara bertanggung jawab. Dia manfaatkan baik-baik ini kiriman dari orang tua. Kalau saya sia-siakan, selesai saya. Ya, karena saya juga pernah mengalami itu Bapak Ibu. Saya tidak mau ceritakan. Satu kali saya pulang kos, ini Made Isak tolong didengar. Satu kali saya pulang kuliah, biar 1 biji beras tidak ada Bapak Ibu di masa sulit itu. Saya kebetulan satu kos dengan keponakannya siapa, mantan bosnya DITI dulu. Sekarang jadi ketua satu di GTN Orang Bugis. Kami satu rumah waktu itu. Ya, jadi keponakannya Kang Musaka. Ya, yang kemudian orang tuanya masuk di kita, di komunitas kita. Jadi kami sama-sama tak punya duit ini. Begitu pulang, aduh, saudara-saudara kami lapar. Apa yang saya lakukan? Saya minum banyak-banyak supaya bisa tidur. Sambil berpikir ini, saya tatap di gambar Yesus Christ yang ada di dinding. Saya bilang, karena Tuhan, saya datang untuk menyambut masa depan. Dan karena Engkau, saya lapar di sini. Kalau di Donggala paling kurang ubi pasti ada, paling kurang ubi pasti ada.
Saya tidak tahu Bapak Ibu. Apakah itu curhat, marahkah, doakah, saya tidak tahu. Tetapi yang anehnya Bapak Ibu saudara-saudara, belum berselang 5 menit datang utusan. Ini Pak Tommy kerja di Telkom, karena saya aktif di GPIB dulu, Gereja Persatuan Indonesia bagian Barat di Makassar. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dia datang. Belum sampai berselang 5 menit, dia datang. Utusannya Pak Tommy yang bekerja di Telkom, mau keluar kota dan titip pesan. Saya harus melayani. Ini dadakan ini Bapak Ibu saudara-saudara. Dan pada saat itu dia langsung titip berkat. Ini titipan dari Pak Tobin. Bapak Ibu saudara-saudara, mata saya berkaca-kaca dan bingung. Belum sampai beberapa jam langsung dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saya. Langsung saya tarik saya punya doa, memohon pengampunan itu. Walaupun itu gampang, tetapi itu menjadi proyeksi pikiran saya yang tertuju pada Yesus Kristus yang ajaib dan Tuhan yang hidup, sang pembuat mujizat. Saudara, karena saking bingungnya ini, saya belum sempat suruh masuk di dalam rumah, masih bengong di situ, cuma jawab iya terus. Iya Pak, iya Pak. Nanti sudah jalan sekitar 5 meter baru saya, Pak minta maaf saya tidak suruh masuk tadi, karena saya ingat doa saya itu, ya, menghadap dinding, menatap gambar Jesus Christ itu. Bapak Ibu saudara-saudara, itu apa artinya? Jangan takut dan bimbang dalam suasana yang tersulit. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Karena Dia bukan Tuhan yang mati, saudara. Dia Tuhan yang hidup. Dan ini kiranya jadi pembelajaran juga untuk Made Ishak. Berjuang terus dan pandang kepada Kristus yang hidup, dan Dia adalah Allah sejarah tersebut, saudara-saudara. Nah, saudara, sambung sedikit. Begitu pulang kuliah, saya dengar teman saya orang Kudus nyanyi bersiul-siul. Karena setelah saya buka itu envelope, Bapak Ibu, langsung saya borong. Saya beli beras, beli Supermi, karena itu andalan kami yang kuliah dulu, Intel, Indomie telur. Ya, saya langsung beli perdos. Dia heran. Yang dia tahu saya tidak punya duit, ini Bapak Ibu. Ya, saya cepat-cepat masak itu mie. Cong, saya dipanggil Cong. Katanya tidak punya duit. Saya bilang, makan dulu, nanti saya cerita kisahnya. Ini kisah ajaib ini. Nah, setelah makan saya ceritakan kisahnya. Dia merenung sambil matanya berkaca-kaca. Semangat lagi, ayo kita kuliah, kita semangat. Kami sering memberi semangat, karena yang kita layani adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Saudara, dalam implikasi kemerdekaan Kristen ini, hendaknya kita mempergunakan waktu dengan baik. Kebebasan sebagai masyarakat tani kita gunakan sebaik-baiknya. Supaya apa? Kita menyadari bahwa di tanah ini Tuhan menabur semua berkat-berkat kita. Walaupun kadang-kadang pasang surut kehidupan harus Tuhan izinkan terjadi. Kadang-kadang ternak pabrik kita mati, kadang-kadang tanaman kita mentek, kadang-kadang banyak kupu-kupunya, macam-macam, saudara-saudara. Dan Tuhan mau mengingatkan kita akan kebergantungan kita kepada-Nya. Siapa tahu nanti kalau kita sudah terlalu tinggi, kita sudah lupa untuk menengok ke bawah. Bukankah ini pembelajaran berharga yang dapat kita lihat dan dapat kita terima terhadap banyaknya anak bangsa kita yang angkuh setelah menjadi kaya? Kalau mau mendulang suara, ya, dia mengaku saudara. Oh, saya itu dengan nenekmu bersaudara. Ya, cuma tidak enak saya mau jawab, neneknya bapak dengan nenek saya nenek-nenek. Begitu kadang-kadang. Ya, kalau sudah mau mendulang suara menjelang pemilu atau menjelang baik pemilu legislatif, pemilu eksekutif dan seterusnya, dia mengaku saudara. Ya, tidak enak kalau saya menjawab, nenekmu dengan nenekku sama-sama nenek-nenek. Ya, tidak apa-apa lah. Tapi harus bertanggung jawab. Nah, saudara, kita akan didik anak-anak kita memiliki ilmu yang tinggi, memiliki iman yang tinggi, dan memiliki nilai-nilai moral dan iman yang tinggi yang diperlukan menjadi satu. Sebab sekalipun dia beriman terlalu tinggi misalnya, tetapi ibadah sosialnya itu saudara-saudaraku hampa, itu sia-sia. Biar dia beriman yang baik, tidak pernah alpa datang ibadah minggu, tidak pernah alpa datang ibadah rumah tangga, ibadah kelop, ya, ibadah apa lagi, ibadah berkah, ibadah rukun.
sampai 5-6 rukun, pulang rukun tidak rukun dengan orang. Itu di Palu banyak sekali begitu. Mereka bangga kalau sudah menjelang Natal ini bayar rukun ini, rukun itu, rukun ini. Pulang ibadah rukun tidak rukun, bagaimana? Kenapa? Karena ibadah sosial kita tidak baik. Kalau ibadah ritual kita baik, harus diseimbangkan dengan ibadah sosial. Dalam kerangka itulah Paulus memberikan nasihat penting. Dia mulai dengan perkataan, kita ini sudah sungguh-sungguh merdeka, tapi jangan pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, menindas orang lain. Kalau kita diberikan berkat yang lebih, tuntun orang lain bagaimana menciptakan etos kerja dengan baik. Tuhan sudah memberkati hasil sawah kita baik, jalan diempel-empel orang lain tidak dapat air, gawat nanti. Ya. Nah, kalau kita menjadi petani yang berhasil, tuntun mereka cara bapangkas, ya, pupuk apa tuh anggo bapak, musim tawang muli itu liu, ada pengenaan itu. Apa salahnya kita bilang, oh pupuk ini yang kita pakai, obat ini yang kita pakai. Kita tuntun dengan iman. Mungkin saja hasil saudara satu bulir padi itu mungkin hanya akan berisi 5-4. Tuhan tambahkan karena hati kita bersih. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Tuhan tidak kekurangan cara untuk melimpahkan berkatnya kepada kita. Tetapi orang yang picik pikirannya, Bapak Ibu saudara-saudara, ini akan sangat berdampak pula bagi dirinya sendiri. Satu, dia tidak menikmati kebebasan persahabatan dan pertemanan dengan baik. Mungkin saja waktunya haus, orang tutupkan pintu kita. Kenapa? Karena memang sifat dan perilaku kita, ibadah sosial kita begitu rendahnya. Ini saya sudah rasakan waktu kuliah dulu, Ishak. Ada teman, kalau di STT Intim itu, saya cerita sedikit. Mumpung ini perpisahan, satu gelas kopi itu bisa diminum sampai 20 orang, Bapak Ibu. Itu pun biasanya modalnya hanya cangkir saja. Itu cangkir, ya, masing-masing punya cangkir yang besar. Kita nyanyikan lagu Ebin. Dari pintu ke pintu kita ketuk, tok tok tok, Kak atau D, ada gula, minta gula. Pindah lagi ke kamar yang satu, Kak ada kopi, minta lagi kopi. Pindah lagi ke kamar yang satu, Kak ada air, ada, dikasih sudah, baru goyang. Nah, kalau kopi sudah jadi kopi, jangan pernah diparkir di tempat umum, di tempat lalu lalang. Lewat nanti satu teman, dia tos, lepas. Lewat lagi satu teman, dia tos itu. Bayangkan kalau Bapak Ibu habis bikin kopi, sakit perut, lalu masuk kamar mandi, Bapak Ibu selesai buang air, selesai juga itu kopi. Kenapa? Karena itu adalah kopi persekutuan, Bapak Ibu. Begitu persaudaraan di STT Intim. Makanya kami kakak beradik itu, kemana saja kami pergi, kalau ada yang namanya STT itu, kami tidak akan lapar. Kenapa? Karena persaudaraan alma mater yang begitu kuat, Bapak Ibu saudara-saudara. Tidakkah itu rasa itu juga kita tumbuhkan dalam persekutuan jemaat kita, sehingga nanti kalau cucu-cucu kita, anak-anak kita kuliah, mereka tahu ada temannya, oh sama-sama dari jemaat ini, dari daerah ini, ya, ada yang kuliah di sana, mereka saling mengunjungi, tetap terpelihara.